popularitas bukanlah elektabilitas. Kalau para artis mengetahui kata-kata ini, maka dia tidak akan berani dengan leha-leha aja untuk mencapai ke parlemen. Sudah jelas di situ bisa dilihat bahwa bukanlah artis itu yang bisa menaikkan elektabilitas sebuah partai yang itu banyak. Yang bisa menaikkan elektabilitas partai itu adalah kembali lagi di channel Mr. Puisi. Nah, kali ini kita masih berada di pembicaraan mengenai politik. Pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Nah, banyak sekali pengamat politik yang mengatakan bahwa tahun 2024 akan banyak deretan nama artis yang maju legislatif. Nah, untuk hal itu kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Bagaimana sih pendapat dari Mr. Puisi sendiri terhadap hal tersebut? Karena seperti yang kita tahu, selebriti itu pada dasarnya cocok atau tidak untuk masuk dalam legislatif tersebut. Nah, Mr. Puisi, kita hari ini membahas mengenai artis nih Mr. Puisi, tapi berhubungan dengan politik. Nah, bagaimana nih Mr. Puisi pendapatnya? Sangat menarik. Ya. Dimana seperti kita ketahui bahwa para artis saat ini menjadi rebutan partai-partai politik untuk menaikkan elektabilitas partai politik, karena persaingan saat ini lebih sulit dari persaingan sebelumnya. Coba kita lihat mulai 2000, nanti kita lihat bahwa mulai dari tahun 2009 sampai saat ini banyak sekali ternyata artis-artis yang sudah masuk berkecimpung di dalam politik, kemudian banyak juga duduk di dalam parlemen. Dan juga tidak dipungkiri lagi bahwa kita tahu bahwa para artis tersebut sudah ada yang pernah menjadi wakil gubernur, juga pernah menjadi duta besar, dan saat ini juga sudah ada yang masih duduk di wali kota dan lain-lain. Sehingga gula-gula yang ada di para artis sendiri menjadi perhatian partai politik itu sendiri. Tetapi salah satu tokoh yang pengamat politik yang saya sangat kagumi ya, kemudian apa yang dikatakan itu kadang-kadang cukup pas kata-katanya. Nah, itulah ada salah satu yang mengatakan bahwa popularitas bukanlah elektabilitas. Ini kata-kata ini sangat tepat untuk diberikan pada artis yang ingin masuk ke parlemen. Jangan-jangan gara-gara dia merasa gua artis top, gua nggak usah keluar biaya, cuma ngobrol-ngobrol aja, tidak ada sosialisasi. Ya nyatanya, coba nanti kita lihat banyak sekali artis-artis yang gagal masuk parlemen. Justru ada banyak sekali di salah satu partai politik. Ya, saya sebutkan aja PAN itu sendiri, bahwa partai politik ini sangat banyak menggait para artis. Mungkin terbanyak di partai tersebut artisnya, tetapi elektabilitas partai tersebut dia tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Makanya apa yang dikatakan oleh pengamat politik yang saya suka itu, dia bilang bahwa popularitas bukanlah elektabilitas. Kalau para artis mengetahui kata-kata ini, maka dia tidak akan berani dengan leha-leha aja untuk mencapai ke parlemen. Nah, tentunya mereka juga harus keluarin duit. Karena baru beberapa hari yang lalu saya juga mewawancarai seorang artis, namanya Han Osman. Dia juga bilang bahwa 5 tahun yang lalu dia gagal. Padahal di dapil yang dia sosialisasikan pada waktu itu banyak mengenal dia. Nah, karena mungkin kekurangan logistiknya, hanya mungkin merasa dia seorang artis dan merasa pasti akan dipilih oleh
rakyat di setempat, sehingga jatuhnya gagal. Nah, itu yang perlu harus dipertimbangkan. Nanti jangan sampai nanti terlalu banyak artis yang tidak mengetahui politik sama sekali dan tidak mau belajar, sehingga berduyun-duyun orang ikut-ikutan untuk masuk di parlemen. Itu. Nah, Mr. Puisi, kalau seandainya banyak artis yang masuk ke parlemen begitu, Mr. Puisi, ada yang menjadi legislatif, kemudian ada yang menjadi wali kota atau menjadi gubernur seperti itu, siapa yang nantinya akan disalahkan, Mr. Puisi? Ya harus sebetulnya introspeksi apabila partai politik itu ingin mengusung para artisnya untuk masuk ke legislatif, tentunya partai politik itu harus membuat pelatihan-pelatihan, membuat sekolah-sekolah politik secara in-house gitu ya, sehingga sebelum orang artis yang boleh dikategorikan sangat awam sekali bidang politik, sebelum masuk ke parlemen, sehingga bisa bersuara di parlemen, harus di-charger dulu dengan pelatihan-pelatihan. Jangan dilepas begitu aja, sehingga nanti artis yang ada di parlemen hanya cuma duduk manis tanpa ada ide-ide yang brilian, tanpa berani berbicara, karena mereka tuh sangat awam mengenai politik. Nah itu yang terjadi, makanya artis tersebut hanya duduk di parlemen, tidak terlihat prestasinya. Habis itu 5 tahun terpilih lagi, akhirnya hanya untuk iseng-iseng untuk hanya meramaikan apa yang terjadi di legislatif. Kalau mengenai hal tersebut, apakah mudah seorang artis itu masuk ke parlemen begitu, Mr. Puisi? Apakah dengan cara cukup mudah gitu mereka untuk masuk, atau ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan sebelum masuk ke parlemen? Ya itu dia, saya bilang tadi kan bahwa populer itu belum tentu akan dipilih oleh masyarakat. Kalau tidak melakukan sosialisasi, tidak memperkenalkan diri langsung ke masyarakat, tidak ketemu masyarakat, hanya untuk pasang poster dan lain-lain, ya belum tentu akan bisa menyentuh hati masyarakat. Nah kalau misalnya bisa langsung ke desa-desa, mengadakan sebuah sosialisasi, makan bersama, dan memberikan ide-ide yang baik untuk desa, mungkin ide-ide yang baik di bidang pertanian, bidang irigasi, dan bidang-bidang lainnya di desa-desa yang terpencil misalnya, pasti mereka akan mendapat perhatian dari masyarakat, dan masyarakat yakinlah akan memilih. Nah, kalau berbicara mengenai artis nih, Mr. Puisi, partai yang sudah tadi Mr. Puisi sebutkan kan baru satu, ada PAN begitu, yang mungkin saat ini terlihat banyak memiliki anggota dari kalangan selebriti begitu. Nah, kalau di partai lain ada nggak, Mr. Puisi, yang memang banyak di anggotanya itu terdapat selebriti juga, artis-artis gitu? Nah, saya pernah melihat berita di televisi, lembaga survei yang sangat kredibel juga mengatakan bahwa di tahun 2009 itu sendiri ya, 2009 itu ada calon artis cukup banyak, 61 orang. 2009 loh. Kemudian setelah mereka berjuang, sosialisasi, kemudian datang ke daerah-daerah, tidak juga bisa menggigit. Dari 61 calon artis tersebut, tidak sedikit loh, 61 orang yang lolos waktu 2009 itu hanya 19 orang. 2009. Kemudian untuk 2014 lebih banyak lagi, 77 orang artis menambah masuk ke dalam kampanye tahun 2015, bersosialisasi, hanya mengandalkan popularitas, akhirnya yang lolos hanya 20 orang. Betapa sulitnya seorang artis juga harus lolos ke parlemen. Makanya sebelum dia akan sosialisasi, dia harus belajar juga mengenai politik di Indonesia. Nah kalau sama sekali tidak ngerti politik, hanya setor muka dan lain-lain, dan tidak mungkin akan dipilih masyarakat. Kemudian kita lihat 2019, pada saat itu lebih banyak lagi. Karena saat itu juga
partai politik menginginkan sebanyak-banyaknya artis untuk masuk menjadi calon legislatif. 119 orang pada tahun 2019. Yang lolos sangat kecil sekali, 14 orang. Wow. Coba betapa sulitnya seorang artis untuk masuk ke parlemen. Ya, seperti yang dikatakan oleh pengamat itu, popularitas bukanlah elektabilitas. Itu kata-kata sangat tepat. Ini harus didengar oleh para artis yang ingin masuk legislatif. Nah, kita lihat mudah-mudahan untuk tahun 2024 ini yang jumlah calon artis itu sebanyak 76 orang, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi menjadi legislatif. Lebih banyak lagi duduk di parlemen. Mudah-mudahan dengan channel Mr. Puisi ini memberikan improvisasi, memberikan inovasi, dan memasyarakat kata-kata bahwa popularitas bukanlah elektabilitas. Kalau ini dicamkan oleh para artis, dan dia akan berjuang mati-matian sehingga dia bisa masuk ke parlemen. Wah, luar biasa ya Mr. Puisi. Nah, kalau seandainya berbicara mengenai artis, jika nanti nih Mr. Puisi, seandainya para artis ini lolos untuk menjadi calon anggota legislatif begitu, apakah tidak mengganggu kinerja kedepannya? Karena kan mereka pasti masih tetap menjadi seorang selebriti, begitu kan Mr. Puisi, sedangkan mereka juga punya tugas di legislatif. Apakah itu tidak akan terganggu begitu? Ya itu kalau dia tidak serius, hanya cuma duduk-duduk DPR, tidak mau belajar mengenai politik di negeri kita ini, ya mereka akan tidak bisa menonjol di DPR. Tetapi ada juga sih beberapa artis sekarang, saya kenal baik dengan Eko Patrio tuh. Mereka sekarang jadi juru bicara PAN ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa partai-partai yang paling banyak ada artisnya, partai apa sih? Kan gitu kan? Tadi saya sudah sebutkan PAN. PAN itu ada sejumlah 17 orang artis. Salah satu yang saya kenal Eko Patrio, sekarang rasanya setelah lama duduk di legislatif, mereka sudah bisa berani menjadi juru bicara. Kemudian walaupun dia orang yang lucu, tapi sudah mulai kritis dibilang bahasa politik di negeri ini. Kemudian PDI juga lumayan banyak, sebanyak 14 orang artis di sana. Saya juga banyak kenal artis yang PDI di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah partai baru yang cukup jeli menggait para artis itu, 11 orang sudah ada di dalamnya. Tapi belum juga bisa menaikkan elektabilitas Perindo, sehingga sampai sekarang ini masih sangat rendah di elektabilitasnya, sehingga dia sekarang akan merebut untuk bisa masuk di parlemen. Kemudian Gerindra cukup banyak, 10 orang, Nasdem 8 orang, kemudian PKB 5 orang, Demokrat 4 orang, Golkar sangat sedikit, 3 orang saja. Tetapi jangan salah, walaupun artis di Golkar itu hanya 3 orang, tetapi dia merupakan partai politik nomor 2 di negeri ini. Ya, 3 orang. Nah, berarti kan jelas di situ bisa dilihat bahwa bukanlah artis itu yang bisa menaikkan elektabilitas sebuah partai yang begitu banyak. Yang bisa menaikkan elektabilitas partai itu adalah para anggota partai politik itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah PSI 3 orang. Nah, Mr. Puisi, kalau seandainya sekarang kan banyak partai-partai yang terdapat anggota artis begitu, apakah hal tersebut membawa dampak yang cukup positif atau mungkin negatif gitu ke depannya? Karena kan lebih banyak artisnya begitu, nanti ke depannya lama-kelamaan, apakah mungkin gitu nanti artis semua yang masuk ke partainya begitu? Tidak masalah, misalnya banyak artis masuk, asalkan konsentrasi duduk di parlemen, jangan lagi memperjuangkan diri terus menjadi artis yang lebih populer lagi. Tidak bisa, pekerjaan parlemen ini tidak mudah. Dan tidak bisa seperti zaman dulu, banyak juga di parlemen juga yang datang absen pulang. Tetapi sekarang nggak bisa. Monitoring daripada partai politik itu sangat kuat. Kalau memang tidak bisa membuat partai itu sendiri bisa
lebih naik lagi ya tidak mungkin akan dikasih jabatan penting. Oke. Keuntungannya apa sih Mr. Puisi menggunakan artis-artis ini saat ini yang diinginkan oleh partainya selain elektabilitas? Keuntungannya partai itu menjadi populer. Ya. Kemudian banyak orang akan masuk ke partai tersebut. Oke. Banyak orang akan bersimpati dengan partai tersebut, sehingga pada saat pemilu, pada saat pemilihan legislatif dan lain-lain, banyak masyarakat juga mendukung. Oke. Tapi ini kan tidak ada survei yang mengatakan seperti itu. Tapi memungkinkan kalau banyak partai di partai politik, banyak juga yang ingin ikut masuk ke partai politik tersebut. Oke. Nah, berarti memang sampai saat ini tadi sudah disebutkan semua ya Mr. Puisi, partai-partai mana saja sih yang banyak anggotanya merupakan selebriti atau artis begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini. Nah, teman-teman di rumah kembali diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Nah, kami dari MGP Media selalu akan mempersembahkan salah satunya channel Mr. Puisi yang selalu menyampaikan informasi. Saat ini kita masih menyampaikan informasi mengenai politik, tapi nanti kedepannya kita akan menyampaikan informasi yang lainnya juga, dapat berupa ekonomi, kemudian pariwisata, seni budaya, dan lain sebagainya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.